Adegan diawali dengan Samba yang sedang mabuk dan memukuli pelayannya. Samba sangat kecewa sekali dengan ayahnya yaitu Krishna, karena telah membantu Pandawa untuk menghancurkan keluarga ayah mertuanya, yaitu kerajaan Hastinapura. Balarama sangat heran sekali dengan kelakuan Samba, yang sangat jauh sekali dengan kelakuan ayahnya yaitu Krishna. Tidak lama kemudian, Krishna datang ke ruangan Samba. Samba langsung menyambut Krishna sambil menghinanya, bahwa ayahnya berhasil menghancurkan kerajaan istrinya yaitu Hastinapura. Sebaliknya, Krishna juga menegur Samba, bahwa dia pun malu memanggilnya sebagai putranya, ketika Samba meninggalkan perang besar Mahabharata yang sedang berlangsung, dan lebih memilih untuk melarikan diri. Saat itu, Samba telah meninggalkan temannya untuk berjuang sendirian. Tidak mau kalah, Samba pun mengatakan, bahwa Krishna telah menipu dan mengembangkan rasa takut di benak Samba selama ini. Terjadi perdebatan yang panjang dan serius antara Krishna dengan putranya yaitu Samba. Perdebatan pun belum selesai, tiba-tiba Laksmana datang untuk menjemput Samba, untuk makan di ruangan makan. Sebelum pergi, terlebih dulu Laksmana memberi hormat, dan meminta maaf kepada Krishna. Krishna mengatakan, bahwa dirinya beruntung memiliki Laksmana sebagai menantu. Kemudian Krishna duduk untuk makan malam, yang telah disajikan oleh Laksmana. Laksmana memberanikan diri, untuk meminta berkat Krishna, agar diberikan umur pernikahan yang abadi dengan Samba. Kemudian Krishna mulai berbicara secara emosional, dan memberi nasihat kepada menantunya yaitu Laksmana, bahwa takdir tidak dapat diubah dan Laksmana harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Kita pindah ke adegan di mana Kertawarma teman Samba, terus menyajikan alkohol kepada Samba, hingga Samba sangat mabuk. Kertawarma mengatakan, bahwa dirinya telah mengatur hiburan untuk Samba dan teman-temannya. Mereka akan bercanda dengan seorang Maharsi. Lalu temannya membawa Samba ke kediaman Maharsi Durwasa, sambil mendandani Samba dengan pakaian wanita dan menutup wajahnya dengan kerudung, supaya terlihat sebagai seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian Kertawarma mengatakan, dia mendengar bahwa Sang Brahmana bisa memprediksi masa depan. Sang Resi mengiyakan perkataan Kertawarma. Sambil menunjuk ke arah Samba, Kertawarma lalu bertanya, apa yang akan dilahirkan oleh wanita ini, perempuankah atau laki-laki? Sang Resi hanya bisa terdiam tanpa jawaban, lalu Samba membuka kerudungnya sambil tertawa dan bertanya, apakah saya akan melahirkan anak dari perut saya? Samba di bawah pengaruh mabuk, terus menghina Sang Maharsi Durwasa. Kemudian Sang Resi mengucapkan mantra dan mengutuk Samba, bahwa di kemudian hari Samba akan melahirkan sepotong senjata besi, yang bernama Wonosala, dari dalam perutnya setelah 7 hari. Senjata tersebut yang akan menjadi awal kehancuran dari bangsa Yadawa. Mendengar hal itu, seketika Samba marah dan mencoba menyerang Sang Brahmana, namun temannya menghentikannya. Kemudian Kertawarma meminta maaf kepada Brahmana, karena menurut Kertawarma, kutukan Sang Brahmana akan selalu berhasil. Namun sebaliknya, Samba mengatakan, kalau itu hanyalah ilusi belaka dan kemudian pergi. Di tempat lain, Krishna bangkit dari meja makan dan meminta maaf kepada Laksmana, bahwa dia tidak dapat memberkatinya untuk menjadi pasangan yang bahagia untuk selamanya bersama suaminya. Tiba-tiba Krishna melihat Samba lewat dengan tergesa-gesa, lalu Krishna menanyakan keadaan Samba. Namun, Samba malah dengan ketus menjawab, bahwa itu bukanlah urusannya Krishna. Kemudian Krishna bertanya kepada teman Samba, mengapa dia tidak menghentikan Samba, sebelum mendapatkan kutukan dari Brahmana. Kertawarma mengatakan, bahwa Samba yang waktu itu sangat mabuk, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Hari pun terus berjalan, dan setelah 7 hari Samba mengalami sakit perut yang parah, dan mengatakan bahwa kutukan Brahmana berhasil, dan dia merasa akan melahirkan sepotong besi. Samba kemudian tertawa dan mengatakan, bahwa dirinya hanya bercanda. Dengan sombongnya Samba berkata, bahwa Sang Brahmana hanyalah penipu dan tidak ada yang terjadi padanya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Samba merasakan rasa sakit nyata yang luar biasa dan dengan kaget, tabib yang memeriksa Samba mengatakan kepada Krishna, bahwa dengan ajaib sepotong besi telah muncul dari dalam perut Samba. Tabib kemudian memberikan sepotong besi tersebut kepada Krishna.
Dan Krishna pun mengatakan, bahwa sesuai kutukan dari Resi Durwasa, senjata Mosala ini akan menjadi awal kehancuran dari bangsa Yadawa. Lalu Krishna masuk ke kamar Samba bersama dengan Balarama. Dengan emosi Balarama menegur Samba, bahwa karena mabuk dan kesombongannya, bangsanya sendiri akan mengalami kehancuran. Krishna berkata bahwa awal kehancuran sudah dimulai. Krishna mengatakan kepada Balarama bahwa itu karena kutukan. Krishna mengingat kutukan Gandhari bahwa seluruh bangsanya akan hancur. Sebaliknya Balarama berkata, bahkan beberapa dosa telah membawa mereka kepada awal kehancuran ini. Balarama berkata bahwa mereka harus melakukan ritual untuk mencegah kutukan tersebut agar tidak terjadi. Balarama juga akan memberlakukan aturan baru, bahwa alkohol ini adalah hal yang terlarang di Yadawa. Kemudian senjata Gada Mosala dihancurkan dan dilarutkan ke Laut Yadawa, sebagai ritual untuk menolak musibah. Penduduk Yadawa melakukan ritual di tepi pantai, untuk menolak kutukan bagi bangsa mereka. Lalu pendeta menunjukkan serpihan senjata Mosala yang harus segera ditaburkan di tepi pantai. Balarama meminta warga agar segera melakukan ritual. Sementara Krishna berkata, bahwa alam semesta akan menemukan jalannya sendiri agar sebuah takdir dapat terjadi. Serpihan senjata Mosala kemudian ditaburkan ke pinggir pantai. Penduduk kemudian kembali ke rumah masing-masing. Secara ajaib rumput aneh bernama rukat tumbuh dengan lebat, di tempat di mana abu senjata Mosala ditaburkan. Kemudian Krishna menyentuh rumput tersebut, dan seketika rumput aruka berubah menjadi kuning keemasan. Kita pindah ke adegan di mana pada hari ulang tahun Samba di tendanya, Samba memberitahu temannya, bahwa dia sedih karena dia tidak bisa lagi meminum alkohol, karena Paman Balarama telah memberlakukan larangan minum alkohol di kerajaan mereka. Sahabat Samba Kertawarma mengatakan, bahwa karena larangan meminum alkohol inilah, kutukan Brahmana untuk menghancurkan seluruh dinasti mampu ditahan. Akan tetapi Samba berkata, bahwa Paman Balarama telah menghancurkan senjata Mosala tersebut, lalu apa yang harus dikhawatirkan sekarang? Teman Samba yang lain mengatakan, bahwa dirinya telah menyelundupkan minuman keras dari kerajaan lain. Minuman tersebut lalu disajikan ke hadapan Samba. Mereka minum terlalu banyak dan akhirnya mabuk. Tiba-tiba Laksmana datang ke sana dan memintanya untuk kembali ke istana. Namun Samba malah berteriak dan menghina Laksmana, untuk jangan datang ke sini lagi dan memerintahkannya untuk kembali ke istana. Laksmana kemudian pergi sambil menangis. Kebetulan Balarama melihat Laksmana menangis dan bertanya apa yang terjadi. Laksmana berkata bahwa Samba sedang berada di jalur kehancuran, dengan meminum alkohol. Balarama berkata bahwa dirinya telah melarang minuman keras di kerajaannya, bagaimana biar Samba membawa masuk alkohol. Dengan amarah yang membara, Balarama kemudian pergi ke tenda Samba. Balarama langsung berteriak dan bertanya, beraninya Samba membawa minuman keras masuk ke dalam kerajaan Dwaraka. Samba pun tidak terima dan mulai menghina Balarama. Samba mengatakan, bahwa Balarama adalah boneka Krishna dan telah buta dalam cintanya. Tidak lama kemudian, Krishna masuk dan memperingatkan Samba untuk menutup mulutnya. Di sisi lain, Kertawarma mulai menghina Krishna dan membela Samba. Kertawarma mengatakan, bahwa Krishna lebih menyukai Arjuna daripada Samba. Dan sepertinya Krishna adalah suami keenam Pancali, sehingga dia lebih menyukai Pandawa. Karena tidak terima, Balarama langsung memberinya pukulan keras dan Kertawarma jatuh. Balarama menariknya keluar sambil memegang lehernya, dan memperingatkan betapa beraninya Kertawarma menghina Krishna. Kemudian Samba datang dan memperingatkan Balarama, untuk meninggalkan temannya, dan mengatakan bahwa temannya sudah seperti saudaranya, dan Balarama akan menghadapi hukuman karena menyakiti temannya sekarang. Lalu Samba mengangkat tangan untuk memukul Balarama, namun Krishna memperingatkannya untuk berhenti. Krishna lalu berjalan ke tepi sungai di mana dia mengambil rumput ruka yang tumbuh subur dan mencabutnya.
Secara ajaib rumput kuning tersebut berubah menjadi senjata. Samba dan Balarama juga menuju ke rumput ruka dan ikut memetiknya, dan seketika menjadi senjata juga. Semua orang kemudian ikut memetik rumput ruka dan rumput itu berubah menjadi senjata juga. Kedua kubu pendukung Krishna dan pendukung Samba saling berhadapan untuk berperang, dengan senjata yang sama yaitu rumput ruka. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit antara kubu pendukung Krishna dengan kubu pendukung Samba. Banyak korban telah berjatuhan di mana-mana. Balarama bertaubat dan sangat menyesal, karena dirinya sendiri telah menghancurkan bangsa Yadawa. Akan tetapi Krishna mengatakan, bahwa kejadian ini adalah wujud kutukan dari Ratu Gandhari, dan dosa Samba yang telah membawa kehancuran bagi bangsa Yadawa. Kemudian Balarama bertanya kepada Krishna, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Krishna berkata, bahwa sudah saatnya untuk mereka berdua meninggalkan dunia ini. Krishna sangat berterima kasih kepada Balarama, karena di kehidupan ini Balarama telah menjadi kakaknya dan sekaligus menjadi pelindungnya. Sebaliknya Balarama berkata, bahwa dia akan selalu menjadi murid Sang Narayan sampai kapanpun. Kemudian Balarama menyapa Krishna dan kembali ke wujud aslinya yaitu ular sesa, yang merupakan ular tumbuhan Dewa Wisnu. Ular sesa menyentuh kaki Krishna, dan kemudian menghilang meninggalkan Krishna. Di tempat lain, Arjuna datang mencari Krishna. Arjuna kaget karena melihat genangan darah dan melihat Samba serta seluruh pria bangsa Yadawa telah mati di tanah. Arjuna terus memanggil nama Krishna dengan khawatir. Namun, Arjuna hanya menemukan langkah kaki Krishna di tanah, dan berusaha mengikuti langkah kaki tersebut. Arjuna akhirnya menemukan Krishna dengan santainya, sedang beristirahat di bawah pohon. Lalu Arjuna menyapanya. Krishna pun menyambut Arjuna dan mengatakan, bahwa Arjuna datang pada waktu yang tepat. Krishna mengatakan, bahwa sudah waktunya baginya untuk meninggalkan dunia ini. Lalu Krishna memberi Arjuna beberapa nasihat moral dan memberi Arjuna misi khusus ke Dwaraka. Krishna meminta Arjuna, untuk mengungsikan penduduk Yadawa yang tersisa, sebelum kerajaan Dwaraka tenggelam di bawah samudra. Mendengar hal itu, Arjuna langsung menangis sambil memberi hormat kepada Krishna, dan berterima kasih karena sosok Krishna bersedia turun ke bumi untuk memperbaiki dharma yang rusak. Arjuna kemudian pamit meninggalkan Krishna. Krishna berkata, bahwa seseorang harus menanggung konsekuensi dari dosa-dosa mereka di dunia ini. Lalu Krishna mengenang ucapan Gandhari, tentang bagaimana Krishna menipu dan membunuh Bhisma, Drona, Karna, Duryodhana melalui Arjuna dan Bima, dan kutukan bahwa dinastinya akan hancur seperti hancurnya dinasti Kuru. Krishna mengatakan, bahwa sekarang waktunya telah tiba. Suatu ketika, seorang pemburu bernama Jara sedang berjalan berhati-hati mencari rusa. Dia telah salah mengira, menganggap kaki merah menyala Krishna, sebagai kaki rusa dan kemudian menembaknya. Jara menggunakan panah kayu dari serpihan baja Mosala dari tanaman ruka. Panah Jara telah mengenai telapak kanan kaki Krishna. Krishna mengingat janjinya dahulu, bahwa kaki kanannya yang dahulu pernah menginjak buruan senjata Barbarika, adalah kaki terlemahnya dan akan menjadi alasan kematiannya. Krishna mengatakan, sudah waktunya baginya untuk pergi. Kemudian Jara mendekati Krishna dan terkejut, melihat bahwa yang dikenai oleh senjatanya adalah Krishna. Seketika Jara sang pemburu kemudian meminta maaf kepada Krishna. Namun Krishna mengatakan, bahwa Jara tidak perlu meminta maaf kepadanya. Kemudian Krishna menjelaskan, bahwa dahulu ketika Krishna dilahirkan sebagai Rama, dirinya telah membunuh Vali dan hari ini Jara adalah reinkarnasi dari Vali, dan muncul untuk membalas dendam. Oleh karena itu Jara tidak perlu merasa bersalah.
Tiba-tiba jiwa keemasan Basudewa Krishna muncul menggantikan tubuhnya, dengan cahaya bersinar terang dan terbang ke langit seperti bulu. Sri Krishna telah kembali ke tempatnya di semesta sebagai pelindung. Di tempat lain, Pancali melihat gambaran bulu merak di luar jendela kamarnya yang sirna, dan menganggap bahwa Krishna berada dalam bahaya. Drupadi bergegas ke kamar Yudhishthira dan berkata, bahwa Krishna sedang dalam bahaya. Akan tetapi Yudhishthira mengatakan, bahwa Krishna dalam keadaan aman dan Arjuna telah pergi untuk melindunginya. Yudhishthira mempercayai Arjuna mampu membantu Krishna. Di tempat lain, Arjuna terlihat membawa Laksmana dan penduduk lainnya yang tersisa di kereta. Dengan perasaan sedih Laksmana melihat bagaimana kerajaan Dwaraka tenggelam dalam air. Laksmana berkata, bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Krishna sendirian. Namun Arjuna mengatakan, bahwa dia di sini untuk mematuhi perintah terakhir Krishna, yang memerintahkannya untuk membawa rakyatnya yang tersisa ke Hastinapura, dan membawa kereta menjauh dari Dwaraka. Laksmana melihat Dwaraka tenggelam dan menangis. Arjuna melihat tempat yang aman dan meminta kusir untuk menghentikan kereta. Arjuna meminta Laksmana dan penduduk Dwaraka untuk membangun tenda dan bermalam di sana. Arjuna sedang terduduk mengenang kata-kata terakhir Krishna. Tiba-tiba Laksmana datang dan mengatakan, bahwa mereka harus cepat meninggalkan tempat tersebut di pagi hari, karena daerah yang sedang mereka tempati sekarang, sangat rawan kejahatan. Kemudian Arjuna meminta Laksmana untuk pergi dan beristirahat. Tidak lama kemudian, Arjuna melihat perampok menyerang dan Arjuna mencoba untuk membalas, namun panah dan kemampuannya tidak berfungsi. Para perampok tersebut mulai menjerat tenda dan memperlakukan wanita dengan sangat buruk, serta menculik warga Dwaraka yang tersisa. Arjuna terus berpikir keras, bagaimana bisa panahnya tidak berfungsi, dan dia tidak bisa mengenai targetnya. Para perampok semakin merajalela menjarah dan menculik warga Yadawa yang tersisa. Arjuna berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Laksmana. Perampok berkata, mereka tahu bahwa Krishna telah mati dan bangsa Yadawa telah hancur, dan Arjuna pun tidak berdaya, serta tidak bisa melakukan apapun untuk melindunginya. Pada akhirnya, Arjuna berhasil kembali ke Hastinapura.